dakwah secara sembunyi-sembunyi? Sudah tahu anak ibu? Belum. Pada tahu ya. Jadi Allah itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 94. Berapa? Quran surah apa? Quran surah Al-Hajj ayat 94. Ayat 90. Ada yang tahu surahnya? Ada yang tahu tidak? Kalau tidak tahu silakan baca bacaannya, bahan bacaannya sudah ibu kasihkan ya. Ada yang bisa membacakan surahnya? Silakan bacakan. Masya Allah, tepuk tangan dulu. Sekarang ibu akan bagi kalian dalam 2 kelompok aja ya. Ibu bagikan dalam 2 kelompok. Nanti ibu ada video mengenai dari awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, dari video tersebut nanti kalian catat nih atau cari tahu informasi apa yang berkaitan dengan masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Oke, sekarang boleh berdekatan kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh, silakan. Nah, ini ke sini, yang di sini juga boleh. Silakan disimak ya. Informasi yang kalian dapat dari situ silakan dicatat.
simak dan kalian cari informasinya tadi mengenai masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Silahkan dituliskan di sini ya. Ibu akan kasih pertanyaan, nanti jawabannya ditulis di situ. Oke? Paham? Paham, Bu. Paham anak Ibu? Paham, Bu. Oke, untuk kelompok 1. Berapa banyakkah cara Nabi Muhammad SAW dan para sahabat melakukan dakwah? Akan ditulis nanti jawabannya ya. Yang kedua, sebutkan siapa saja yang masuk Islam pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat secara sembunyi-sembunyi. Oke, udah dengar? Nah, kalau untuk kelompok 2, surah apakah yang diturunkan Allah sebagai penjelas dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat? Yang kedua, jelaskan bagaimana proses yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan misi dakwah secara terang-terangan. Yang nomor 2 ini kalian jelaskan sesingkat mungkin ya, sepemahaman kalian saja. Oke? Sudah siap? Siap. Sekarang kelompok 1 silakan presentasikan hasil jawabannya. Oke? Yang lain menyimak ya. Iya. Jawaban nomor 1. Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Jawaban nomor 2. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yaitu Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Yang lain dengarkan ya, yang itu dengarkan ya. Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah. Oke. Apakah betul jawaban dari kelompok 1? Betul. Selanjutnya kelompok 2, silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Jawaban nomor 3 yaitu surah yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Soal yang keempat jawabannya yaitu proses yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam dakwahnya secara terang-terangan, yaitu dengan mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Bagaimana kelompok 1 jawaban kelompok 2? Oke, jadi kesimpulannya adalah pada masa dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu dilakukan dengan 2 cara. Pertama secara sembunyi. Itu dengan cara lalu setelah dengan cara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Hijr ayat berapa? 4. Khadijah binti Khuwailid itu termasuk orang yang masuk Islam pada masa dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi itu maksudnya dakwah yang dilakukan dalam ruang lingkup yang kecil, mulai dari keluarga, para sahabat, dan teman-teman dekat. Selanjutnya baru Nabi melakukan dakwah secara luas, secara besar, yaitu dengan cara terang-terangan. Tergantung dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Anak ibu ada yang ingin bertanya? Sampai di sini paham semua? Alhamdulillah, kalau semuanya sudah paham, itu tanya dulu ya. Materi kita hari ini tentang apa?
Oke, nah untuk materi selanjutnya yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menjalankan dakwah. Jadi tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini tuh supaya kita semua tahu dan mengerti bagaimana nih masa awal dakwahnya Nabi Muhammad sebagai orang yang menyebarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Itu masa awalnya. Jadi hari ini tujuan pembelajaran kita supaya kita mengetahui bagaimana masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam. Nah, jadi ibu mau mudah-mudahan pada pembelajaran berikutnya kalian lebih semangat, lebih termotivasi untuk belajar membaca tentang bagaimana proses dakwah Nabi Muhammad, bagaimana ketabahan beliau dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam. Kita harus tahu karena kita di sini orang Islam, mengenal sejarah kebudayaan Islam. Oke, semuanya pintar anak ibu. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, untuk minggu depan kalian harus baca-baca buku ya. Nanti ibu bagikan bukunya tentang ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menjalankan dakwah. Oke, berhubung waktu kita juga sudah habis. Jadi sebelum tutup pembelajaran, tolong dirapikan dulu semuanya penduduknya. Siap semuanya? Baik, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih atas waktu kalian, partisipasi kalian. Mohon maaf jika ibu selama mengajar ada menggunakan kata-kata yang kurang baik dan lain sebagainya, karena yang salah datang dari ibu, yang sempurna datangnya dari Allah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.